Dan untuk membahas sudah sejauh manakah kesiapan Ibu Kota Nusantara untuk menjadi kantor Presiden, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Staf Sus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Bapak Troy Panto. Selamat pagi Pak Troy, ini apa kabar? Selamat pagi, puji Tuhan semua baik. Terima kasih Sarah. Baik, Pak Troy, ini kan dikabarkan bahwa Presiden ada rencana untuk mulai berkantor di IKN mulai hari ini 10 September 2024 hingga 40 hari ke depan. Ini bagaimana kesiapan infrastruktur di IKN dan untuk memastikan keberlangsungan Presiden Joko Widodo mulai berkantor di sana? Iya, terima kasih. Jadi mungkin kita maknai dulu ya bagaimana Pak Presiden Joko Widodo berkantor di IKN. Ini Oke, ada beberapa hal maknanya. Yang pertama ini memang betul-betul adalah suatu komitmen ya yang ditunjukkan oleh Pak Presiden sendiri tentang kelanjutan pembangunan ibu kota Nusantara. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar langkah simbolis, tetapi betul-betul secara implementatif kehadiran beliau langsung dan memang beliau ini hampir setiap bulan dan dalam kurun waktu yang signifikan berada di ibu kota Nusantara. Ini menjadi prioritas ya pembangunan bagi pemerintahan kita. Dan ini juga akan bisa memimpin secara efektif dari IKN ya, sama saja karena beliau akan melakukan rapat-rapat yang diadakan yang sudah disusun sedemikian rupa dan juga akan ada kunjungan-kunjungan di tempat yang lain berangkat dari ibu kota Nusantara. Dan ini adalah betul-betul merupakan dukungan moral ya dan tindakan nyata kepada semua pihak bahwa ibu kota Nusantara itu memang menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Dan kalau bicara soal kesiapan, nah kita ingat bahwa beberapa kali presiden sebetulnya sudah berkantor ya. di ibu kota Nusantara. Jadi secara infrastruktur fasilitas itu sudah siap. Nah, kalau kita bicara secara kawasan, kawasan inti pusat pemerintahan itu laporan yang dari teman-teman Kementerian PUPR ya membangun secara infrastruktur secara fisik ya terakhir di 5 September itu 92,5% kesiapan pembangunan. Tetapi kalau bicara kantor presiden sendiri yang disebut dengan Istana Garuda Mhm. ya namanya itu sudah dipakai ya secara efektif oleh beliau ya sebelumnya dan akan dipergunakan kembali dan bahkan sidang kabinet yang kemarin juga diadakan itu sudah terpakai ruangannya dan ada satu ruangan besar di mana ada pertemuan secara massal ya kemarin kita ingat dengan para pimpinan dari berbagai daerah ya provinsi daerah itu juga sudah diadakan. Jadi sudah siap Mbak Sarah. Baik, Pak Troy, ini kan bandara merupakan salah satu infrastruktur yang sebenarnya krusial ya. Ini sampai saat ini hingga saat ini apakah bandara IKN ini sudah dapat beroperasi atau bagaimana pembangunannya, Pak Troy? Iya, memang terus dipersiapkan ya Mhm. dan laporan terakhir yang saya terima untuk pengaspalan eh, untuk proses pengaspalan sekitar 2.200 meter ya untuk landasan itu sudah selesai dan selanjutnya ini merupakan tusi ataupun tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan yang akan melakukan uji kelaikan operasi ya dan ini dalam hitungan jam ya hari Mhm. sedang dilakukan. Baik, kalau misalnya untuk bandara sendiri ini targetnya bisa dipakai ini kapan, Pak? Mungkin dibuka untuk penerbangan komersil mungkin? Ya, ya itulah tadi ada uji kelaikan operasi Mhm. dulu ya, ada memang aturan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini yang sekarang sedang dipersiapkan dan nanti akan dilaporkan kemudian, Mbak Oke, Sarah. Pak Troy, ini kan sebenarnya tidak hanya Presiden Joko Widodo saja ya yang akan berkantor di IKN gitu dari hari ini. Para menteri ini juga akan ikut ke sana. Sebenarnya apakah sudah dipastikan untuk kesiapan infrastruktur penunjang untuk mungkin kementerian dan juga lembaga? Iya, kalau bicara infrastruktur penunjang untuk para menteri sendiri, kita sudah ada kantor Kemenko Mhm. 1, Kemenko 2 ya, yang sudah siap untuk dipakai berkantor dan kemudian ada prasarana air, listrik ya, kemudian internet itu juga sudah siap. Jadi efektif bisa dipakai secara fungsional ya kantor-kantor yang tadi saya sebutkan, Mbak Sarah. Dan Oke. juga untuk jabatan menteri sendiri
seperti kita ketahui juga sudah siap dan bahkan sudah ada yang dihuni juga ya kalau ketika kegiatan-kegiatan pemerintahan rapat yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara. Berarti ini infrastruktur penunjang untuk kementerian ini berarti sudah mulai ready begitu ya, dan bahkan sudah ada rumah-rumah untuk menteri yang sudah mulai dihuni di sana. Baik Pak Troy, ini Presiden juga menyebut bahwa ASN ini tidak akan buru-buru untuk pindah ke IKN. Apakah ini sinyal kalau IKN memang sebenarnya belum sepenuhnya bisa menunjang kehidupan ASN jika berkantor di sana? Karena kan mungkin tadi kalau untuk menteri begitu ya sudah ready begitu infrastrukturnya. Iya, kalau untuk ASN sendiri secara infrastruktur fisik ya, laporan yang kami terima terutama dari Kementerian PUPR itu sudah 12 tower ASN ya yang sudah siap dan nanti sampai akhir tahun ini 2024 nanti akan ada 47 tower begitu. Nah, kalau urusan kapan pemindahannya tentu saja dari Kementerian Aparatur Negara ya yang akan menentukan proses tersebut. Tetapi boleh dikatakan bahwa memang secara infrastruktur fisik itu sudah siap ya tadi yang saya sebutkan untuk tower-tower tersebut. Dan kemudian saya sendiri ya secara pribadi saya pernah tinggal untuk apa namanya beberapa waktu dan merasakan sendiri dan juga ada beberapa teman-teman yang lain fasilitasnya luar biasa ya sudah siap gitu kan dari satu unit itu ada 3 kamar, Oke. ada satu kamar dengan kamar mandi dalam, ada 2 kamar kecil, kemudian ada kamar mandi luar, ada pantry yang lengkap, semua AC, semua siap, peralatan perabotan semua siap. Baik, Pak Troy, ini fasilitas-fasilitas apa saja yang mungkin sekarang lagi difokuskan untuk dibangun terlebih dahulu untuk para ASN ini selain mungkin rumah dinas? Iya, ya salah satu memang yang kami persiapkan dari Otorita Ibu Kota Nusantara memang adalah menyiapkan ekosistem untuk mendukung bagaimana kawan-kawan ASN ya itu bisa tinggal misalnya ekosistem pendukung untuk hiburan gitu ya, untuk belanja ada apa toko kecil ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga ada taman ya dan juga untuk apa namanya untuk kalaupun mereka membawa anak-anak juga kami siapkan gitu ya. Ini sekarang sedang dibangun. Nah, salah satunya memang dari Otorita Ibu Kota Nusantara sendiri adalah menggiatkan pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh sektor swasta ya untuk menunjang Oke. ekosistem. Dan salah satunya yang memang kita lakukan adalah groundbreaking itu dan kita kan sudah melakukan apa namanya groundbreaking sampai tahap 7 dan nanti tidak lama lagi akan ada groundbreaking tahap 8. Nah, ini untuk melengkapi ekosistem seperti yang ditanyakan tadi oleh Sarah. Oke, Pak Troy, terkait sekolah juga bagaimana? Karena kan mungkin salah satu hal yang mungkin ASN itu mempertimbangkan untuk pindah itu adalah untuk pendidikan anaknya begitu ya. Kalau untuk sekolah sendiri bagaimana, Pak Troy? Ekosistem sekolah sebetulnya di sekitar IKN itu sudah ada dan juga ada sekolah yang kita rebuild gitu ya, kita Oke. redevelop ya, kita bangun kembali, kita sesuaikan dengan kondisi dari Ibu Kota Nusantara sebagai smart city ya, kemudian juga green city ini ada yang direnovasi. Nah, kemudian untuk sekolah-sekolah yang lain pun juga sudah ada sekolah yang groundbreaking yang bertaraf internasional ya dan nanti ke depan juga akan ada lagi. Jadi memang segala sesuatunya sedang dipersiapkan ya dan kemudian juga ada ekosistem sekolah pendidikan yang juga sudah ada. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak Troy, ini kalau misalnya tadi mengenai bandara sudah saya tanyakan ke Pak Troy, ini terkait dengan jalan tol menuju ke kawasan IKN, ini bagaimana Pak Troy progresnya? Ya baik, jadi jalan tol sendiri pada saat Hari Kemerdekaan ya kemarin 17 Agustus memang dibuka baru secara terbatas untuk uji coba dan kemudian kan ada peresmian ya jembatan penghubung jembatan Pulau Balang oleh Pak Presiden. Nah kemudian pada saat ini masih di apa namanya di furnish gitu ya disempurnakan sehingga tentu saja secara sempurna itu akan bisa dipakai pada bulan Desember untuk jalan tol yang baru tersebut ya 2024.
Nah, sekarang memang terbatas. Nah, untuk itu kami memang mohon pengertian dan mohon maaf gitu ya bahwa publik masih belum bisa melewati jalan tol tersebut ya karena memang ini untuk alasan keselamatan Hmm. ya karena memang masih ada pembangunan, masih ada pengaspalan dan ada alat-alat berat ya. Jadi memang harap bersabar ya dan ini memang betul-betul sedang dikerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh oleh teman-teman dari Kementerian PUPR. Baik, baik. Terima kasih Pak Troy Pantau, Staf Sus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Salam sehat. Terima kasih Mbak Sarah.